Lebih milih ngajarin anak, tapi harus masak juga. Tidak secara langsung ikut, tapi sesekali ikut mendengarkan. Belajar di sekolah. Belajar di sekolah. Jelas di sekolah. Belajar di sekolah. Untuk saat ini, saya lebih memilih belajar di rumah saja. Saya lebih memilih belajar di sekolah. Belajar di sekolah. Di rumah. Di sekolah. Belajar di sekolah. Di sekolah. Belajar di sekolah. Belajar di sekolah. Ngajarin anak, karena saya nggak hobi masak. Ya, contohnya harus berimbang. Masak. Ngajarin anak. Masak. Memasak. Ngajarin anak karena saya kurang bisa masak. Saat ini saya posisi pekerja, tapi ketika selesai bekerja, memang kami berdua dengan mamanya berbagi tugas untuk ngajari anak. Memasak. Ngajarin anak. Jelas masak. Lebih milih ngajarin anak, tapi harus masak juga. Saya lebih memilih memasak. Masak sih. Lewat Moodle, karena kalau lewat WA akan sangat merepotkan gurunya. Moodle. Lewat Moodle aja. Moodle. Moodle. Lewat Moodle karena lebih praktis. Kalau saya rasa Moodle lebih gampang ya daripada WA. Ya. Di Moodle itu memang ada konten kurs, itu kan mata pelajarannya banyak. Nah itu bisa langsung apa yang mau diisi di situ, apa yang mau dikerjakan di situ. Lebih banyak membantu Moodle daripada WA. Dikirim lewat Moodle. Lewat WA. Saya lebih suka lewat Moodle. Karena kalau Moodle lebih pasti ya, sudah terkirim atau belum tuh kita sudah bisa langsung mengecek. Kalau WA, ya, pengalaman yang dulu, namanya WA kan yang menerima manusia ya. Kalau manusia namanya nggak luput dari kesalahan, mungkin ada yang terlewat, akhirnya katanya belum mengumpulkan, seperti itu. Kalau Moodle kan dia kan program, jadi pasti sudah pasti kalau sudah terkirim ya laporannya sudah terkirim, seperti itu. Lebih milih lewat WA. Saya lebih memilih melalui Moodle. Moodle. Sering. Hah? Oh pasti pernah, pasti pernah. Pernah. Oh ya, tentu pernah. 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 Ya, saya pernah. Jelas. Pasti pernah. 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 Pernah kayaknya. Tidak pernah. Pernah. Ya, pernah. Pernah. Nggak pernah, selama ini nggak pernah. Ini karena kami berusaha bahwa ketika kami belum bekerja, kami selalu ngecek pekerjaan rumah apa yang harus dikerjakan atau tugas yang belum selesai, ya kami selesaikan. Enggak. Beberapa kali. Pernah. Pernah.
Oh, nggak pernah. 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 Enggak pernah. Pernah. Pernah tapi hanya sekali 2 kali. Enggak. Tidak. Pernah. Ya, beberapa kali juga karena ada soal-soal yang tidak jelas maksudnya, bahkan salah. Pernah. Enggak. Kadang-kadang. Enggak. Pernah. Pernah. Pernah, tapi tidak setiap hari saya bisa mendampingi anak saya ikut mesum. Sesekali. Tidak secara langsung ikut tapi sesekali ikut mendengarkan. Enggak pernah. Enggak. Pernah. 1-2 kali. Pernah. Wah, nggak pernah. Nggak pernah, karena anaknya nggak mau ditemani waktu mesum. Pernah, tapi sejauh kami mendampingi saja. Gitu. Pernah. Yes, akhirnya kembali ke sekolah. Karena masih pandemi. Tunggu corona selesai aja biar aman. Dulu seperti Tom and Jerry, sekarang Upin Ipin. Menjaga mood dan motivasi anak untuk belajar. Anak lebih cepat bosan kali ya, lebih cepat jenuh, sehingga ketika dia ikut Zoom dia akan berkegiatan sendiri, sehingga kami yang mendampingi orang tua, saya, mamanya atau omanya selalu mengingatkan. Waktu ngajari anak, tapi anaknya nggak ngerti-ngerti. Mempersiapkan, mendorong anak untuk melakukan tugasnya. Waktu dia difoto supaya dia mempersiapkan diri, atau terutama ketika di video. Seringkali harus take beberapa kali, ya. Ambil adegan beberapa kali karena anak tidak fokus misalnya. Hal terberatnya satu masalah tugas, ya, karena anak kebetulan lebih dari satu, tugasnya deadline-nya berbarengan semua, dan kebetulan anak saya ini kelasnya masih belum terlalu besar, jadi masih kecil-kecil, jadi mereka masih belum bisa mandiri semuanya. Adapun yang gede sudah kelas 4 memang, cuman anaknya kalau disuruh mandiri itu susah sekali. Jadi akhirnya ada 3 yang harus saya urus untuk masalah tugas yang berbeda-beda. Akhirnya pernah satu saat keliru mengirimnya. Tugas anak yang kedua saya kirim di tempat yang pertama saya kirim kedua, atau ada yang terlewat. Nah, benar seperti itu. Kendala yang lain yaitu masalah jaringan, ya. Kemudian pembelajarannya itu anak-anak kayaknya pemahamannya kalau di online itu kayaknya kurang maksimal, ya. Jadi mengertinya mereka tuh hanya sebagian gitu. Akhirnya mamanya lagi yang dari awal untuk menjelaskan lagi. Jadi benar-benar seperti guru yang baru mengajari lagi anak-anaknya. Sinyal dan listrik mati. Selama PJJ ini saya memang keberatan karena
sebagai orang tua, kami selain bekerja dan malam kami harus memberi pengertian pada anak untuk belajar, tapi anak malah malas untuk belajar, sehingga kami kesulitan sekali untuk memberikan pengertian dan menerangkan kepada anak. Kalau jaringan lemot, Waktu bikin tugas video menari atau menyanyi. Harus membagi waktu antara pekerjaan dengan membantu anak belajar, mengerjakan tugas. Waktu kita tuh nyuruh anak-anak untuk ngerjain tugasnya, sementara kan tugasnya banyak dan mesti dicicil. Nah itu tuh anak-anak karena sudah kebiasaan santai di rumah bermain game, jadi kita tuh kayak jadi berantem aja gitu, karena anaknya ngeyel, ngejagain mamanya, ada mama ini, jadi ya udah mama aja ngerjain tugas, kan sebenarnya harusnya ngerjain mereka. Hal terberat yang saya rasakan saat mengatasi anak bosan dalam belajar. Anak jadi kurang disiplin. Jadi guru dadakan karena kurang sabar untuk ngajarin anak-anak, apalagi anaknya 3. Yang pertama, bisa lebih dekat dengan anak. Yang kedua, bisa lebih tahu sampai mana pelajaran anak saat ini. Yang ketiga, nggak perlu repot-repot bikin bekal pagi hari. Lebih banyak meluangkan waktu bersama anak. Hal positifnya sih yang pertama kita bisa jadi lebih dekat sama anak-anak. Nah terus kita yang kedua itu bisa lebih tahu, lebih detail pelajarannya tuh sampai mana anak-anak itu. Walaupun di sekolah juga dulu kita selalu ngecek tugas-tugas, cuman kalau di rumah tuh kita kayak ini tugas ini udah lebih teratur, lebih tertib. Hal positif yang saya rasakan, saya bisa menangani anak secara langsung, bisa mengetahui progres anak secara langsung. Lebih dekat dengan anak. Dulu seperti Tom and Jerry, sekarang Upin Ipin. Anak lebih melek teknologi karena dia lebih berani mencoba fasilitas teknologi yang ada, lalu dia lebih berani untuk cari informasi dari sumber-sumber lain selain guru dan buku-buku pelajaran. Hal positif yang anak-anak dapatkan mungkin salah satunya adalah kemandirian ya. Kemandirian di mana anak memang dituntut untuk belajar mandiri, tapi tentu juga dari pendampingan orang tua. Selain itu juga dari orang tua mengetahui benar perkembangan pendidikan anak. Jadi tahu kelemahannya putra putrinya, terus apa yang harus dilakukan, seperti itu. Saya merasa menjadi lebih dekat dengan anak-anak, semakin tahu kelebihan dan kekurangan anak dalam belajar. Saya merasa putri saya menunjukkan kemandirian. Dia bangun pagi, mandi sendiri, segera mempersiapkan akun Zoom-nya, Zoom meeting-nya. Dia mengetik ID dan password-nya sendiri. Dia juga mempersiapkan tugas-tugas di Moodle. Saya senang oleh karena itu menunjukkan bahwa dia mandiri. Kalau hal positif saya rasakan anak-anak masalah kesehatan anak-anak ya. Masalah kesehatan anak kalau PJJ ini kan mereka jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi akhirnya ya puji Tuhan selama 1 tahun PJJ di rumah itu anak-anak nggak pernah sakit. Ya kalau di sekolah kan mungkin mereka berinteraksi, mainan temannya ada yang batuk, pilek, mereka langsung tertular. Ya positifnya sih seperti itu sih. Lebih banyak waktu bersama dengan anak-anak. Terus lebih tahu juga bagaimana sih perkembangan anak dalam belajar, interaksi anak-anak dengan gurunya dan dengan teman-temannya. Lebih mudah mengatur waktu, lebih fleksibel.
Dari sini saya bisa mengambil sikap positif bahwa anak secara tidak langsung bisa mengerti IT, baik itu dari gadget ataupun dari laptop, tanpa saya memberi edukasi kepada anak, tapi dia mengerti sendiri. Dia tahu bagaimana mengoperasikan dari IT tersebut. Oh, tentu senang sekali, tenang sekali. Karena kenapa kami senang? Karena pasti anak mendapatkan yaitu pengalaman yang berbeda ketika offline dan online. Kalau online itu kan tidak bisa bertatap muka, tidak bisa, ya walaupun anak bisa bercanda di Zoom, tapi lebih baik memang offline bisa mengenal guru, lingkungan sekolahnya, ada pengalaman tersendiri bagi dia. Tetapi juga ada rasa khawatir di hati kami memang, apalagi saat ini pandemi masih belum berkurang ya, walaupun masih sudah ada vaksin macam itu gitu. Rasanya saya belum siap ya kalau anak-anak harus belajar ke sekolah di saat pandemi ini, karena anak saya masih belum bisa melakukan prokes mandiri. Artinya masih harus diingatkan lagi, sudah cuci tangan belum? Kalau mau keluar jangan lupa pakai masker. Saya hanya menyetujui pembelajaran di sekolah jika memenuhi beberapa persyaratan ketat. Saya hanya menyetujui pembelajaran di sekolah jika memenuhi beberapa persyaratan ketat. Yang pertama, jika semua guru dan karyawan sekolah sudah divaksinasi. Yang kedua, alangkah baiknya jika pemerintah telah menyelenggarakan vaksinasi untuk anak-anak. Tapi saya sadar bahwa di semua negara belum ada vaksin khusus untuk anak-anak, sehingga mungkin itu sulit dan perlu waktu lebih lama. Jadi jika anak-anak kembali ke kelas, kembali ke sekolah, protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan beberapa pembatasan. Menjaga jarak, menjaga jumlah aman bagi anak-anak di setiap ruang kelas, jadi harus ada pembatasan jumlah. Lalu kemudian tentu mesti disesuaikan dengan pembatasan waktu sekolahnya. Jangan kemudian waktu sekolahnya normal sama seperti sebelum pandemi terjadi. Harus ada reduksi jam belajar dan tentu saja seleksi terhadap materi pembelajaran. Yes, akhirnya kembali ke sekolah. Mamanya bebas tugas. Artinya bebas tugas untuk mengajarin sebagai guru, bertindak sebagai guru. Terus kemudian mamanya lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal lain yang lebih harus dikerjakan. Jadi tidak tertunda karena masalah tugas sekolah anak-anak seperti itu. Ya memang meskipun mereka tugas sekolah di sekolah ya, tetap ada tugas. Cuman tugasnya kan tidak seberat kalau PJJ, istilahnya kalau saya rasakan sih seperti itu. Karena tugas di PJJ ini kayaknya kok banyak sekali, karena mereka kan sekolahnya hanya berapa jam ya, 2 jam, kurang lebih 2 jam. Jadi mereka tidak ada waktu untuk mengerjakan tugasnya ketika Zoom. Akhirnya tugasnya kan lebih banyak di Moodle. Nah, itu memerlukan waktu yang lebih banyak untuk orang tuanya untuk mendampingi istilahnya. Ya itu sih yang saya rasa. Semoga cepat kembali ke sekolah. Cuman ya saya harap di pihak sekolah juga bisa mengatur bagaimana supaya anak-anak ini bisa tetap aman kalau memang benar-benar kembali belajar di sekolah. Belum siap. Rasanya di luar sana masih belum aman. Jadi belum rela aja untuk mereka berkeliaran di luar sana. Lebih baik mereka di rumah saja untuk saat ini.
Hore! Ya, dengan anak belajar di sekolah, kami sebagai orang tua lebih fokus lagi bekerja, sehingga dan anak pun pastinya lebih fokus lagi dalam belajar. Karena dengan berdemikian, anak lebih menyerap lebih banyak pelajaran jika di sekolah dengan diterangkan oleh guru. Jika di rumah, mungkin anak berpikir ini di rumah dan pinginnya main-main saja. Saya sangat setuju jika anak belajar lagi di sekolah. Karena masih pandemi, tunggu corona selesai aja biar aman. Bingung. Satu sisi saya senang karena anak sudah terlalu lama di rumah, sudah saatnya kembali bersosialisasi dengan guru dan teman-temannya secara langsung. Tapi satu sisi juga ada rasa khawatir karena belum tahu seberapa aman anak-anak bisa bersekolah normal kembali. Iya, karena anak lama-kelamaan juga bosan di rumah. Terus anak kan butuh interaksi dengan teman-temannya, dengan guru, agar juga belajarnya bisa lebih fokus. Wah, seneng banget sih. Ya emang sebenarnya anak-anak tuh ya harusnya sekolahnya di sekolah, bukan sekolah di rumah gitu. Jadi mereka lebih tertib, teratur, dan kayaknya anak-anak lebih takut sama guru daripada sama kita orang tua. Hah? Sip. Ya, anak bisa kembali ke sekolah, bisa ketemu teman-temannya, anak bisa kembali seperti anak pada umumnya menikmati masa sekolahnya. Kalau saya sih yes, karena dengan anak masuk sekolah, mereka bisa mengembangkan potensi dari dalam diri mereka bersama dengan bapak dan ibu guru. Akhirnya masuk sekolah juga. Karena buat anak SD, sekolah di rumah itu sepertinya sangat membosankan. Jadi akan lebih menyenangkan bagi mereka, khususnya anak saya, kalau dia bersekolah di sekolah, bertemu dengan guru dan teman-temannya secara langsung. Wah, senang sekali. Ya, anak nggak main game. Dari pagi sampai malam game terus. Habis gitu, sekolahnya nggak atas seragam, bawahnya celana rumah. Terus bisa kumpul sama mama-mama lagi.